Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-218 dengan judul Memperkuat Penjagaan. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka kitab kita di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bayangkan diri Anda sebagai bait suci. Setiap hari musuh berusaha untuk menghancurkan Anda. Pertempuran sedang terjadi di sekitar Anda dan di dalam diri Anda. Anda dapat memenangkan setiap pertempuran kecil, tetapi hanya jika penjaga bait suci Anda atau sel pembunuh alami Anda tetap waspada. Apapun yang melemahkan energi, sirkulasi, kesehatan, kewaspadaan, kinerja Anda, pandangan dan persepsi mengenai keuntungan bagi penyusup. Polutan, bahan kimia, kalori, gula, dan stres terus-menerus menyerang barisan pertahanan tubuh Anda. Musuh Anda, bakteri, virus, sel kanker, jamur, menyerang tubuh Anda melalui celah mana saja. Mulut, mata, hidung, luka terbuka, atau bahkan pori-pori kulit. Bagaimana Anda akan menangani serangan berikutnya? Apakah Anda akan kalah dalam pertempuran karena infeksi bakteri flu, pilek, atau bronkus? Atau akankah Anda memegang kendali dan bertarung? Semuanya tergantung kepada seberapa sehat sistem kekebalan tubuh Anda. Berikut ini beberapa sistem pertahanan. Jaga sistem kekebalan tubuh Anda dengan kondisi terbaik dengan pola hidup dan cara pandang yang sehat. Biasakanlah tertawa, optimisme, keyakinan, dan berhubungan baik. Ketika gejala awal masuk angin mulai terlihat dalam 10 hingga 20 menit, minumlah dalam dosis yang wajar sejumlah penambahan kekebalan alami. Echinacea, biasanya dengan kombinasi dengan herbal golden seal. Quercetin, vitamin C, bawang putih mentah adalah yang terbaik. Dan zinc adalah penambah imun yang paling umum. Oksigen dan sinar matahari membunuh kuman. Luangkanlah beberapa menit untuk menarik nafas dalam-dalam dan menghirup udara hangat atau merasakan sinar matahari di wajah atau kulit secara langsung. Atau jika Anda tidak bisa pergi keluar, setidaknya bukalah jendela selama beberapa menit untuk menyegarkan udara ke dalam ruangan yang pengap. Tarik tirai dan biarkanlah sinar matahari masuk ke dalam. Minumlah banyak air, tetapi batasi jus buah manis karena gula menekan sistem kekebalan tubuh. Sebagai gantinya, kupas jeruk bali, sisakan sedikit bagian lapisan yang putih, haluskan dengan sedikit air, lalu minum. Kamu bisa melakukannya. Makan secukupnya. Sistem pertahanan Anda bekerja paling baik ketika energi tubuh tidak dialihkan kepada sistem pencernaan. Minum beberapa tablet arang di antara waktu makan. Dan jangan lupa manfaat hidroterapi. Cobalah mandi air panas dan bilas dengan air dingin, walaupun sedikit, namun menstimulasi tubuh. Ulangi beberapa kali dan Anda akan merasakan pengaruhnya terhadap sirkulasi darah Anda. Tuhan telah memberikan Anda kekuatan yang luar biasa untuk mengatasi organisme dan racun-racun perusak lingkungan yang menyerbu bait suci miliknya. Gunakanlah itu. Jadi, di sini dikatakan bahwa dalam sistem tubuh kita itu ada yang namanya pertahanan. Dan pertahanan itu bisa ditingkatkan, yaitu dengan menjaga pola hidup kita. Bagaimana pola makan kita, bagaimana pola tidur kita, bagaimana pola stres kita, apakah kita bisa menjaga pikiran kita sehingga kita tidak terlalu stres yang berkelanjutan. Tetapi kita bisa menjaga pikiran kita untuk tetap fokus terhadap penyelesaian dari masalah tersebut. Dan di sini juga dikatakan bahwa kondisi-kondisi seperti yang tadi sudah banyak disebutkan, yaitu bagaimana kita membutuhkan sinar matahari untuk bisa membuat kita akhirnya mempunyai sistem kekebalan yang lebih lagi. Dan juga bagaimana dari udara yang bersih itu yang harusnya kita hirup. Itulah yang juga akan membantu sirkulasi darah kita supaya kita mempunyai sirkulasi darah yang baik. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa dalam setiap kehidupan kita, hendaklah kita selalu memperkuat penjagaan terhadap tubuh kita yang kita tahu bahwa itu adalah bait suci Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa setiap hari musuh itu berusaha untuk menghancurkan kita. Baik dari setiap pikiran kita atau mungkin dari setiap keinginan-keinginan kita yang belum atau tidak tercapai. Di saat itulah seringkali setan menggunakan hal-hal tersebut sehingga membuat kita akhirnya berputus asa. Tetapi di sini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa setiap hal yang bisa memicu stres kita, hendaklah itu kita alihkan supaya itu menjadi motivasi bagi kehidupan kita untuk akhirnya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan akhirnya ketika kita bisa fokus terhadap penyelesaian masalah tersebut, kita akan mempunyai waktu lebih lagi untuk bersyukur dan melihat kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa setiap hal itu haruslah kita jalani dengan seimbang. Baiklah kita juga menjaga
setiap tubuh kita itu sesuai dengan bagaimana kita menjaga bagian dari rohani kita, yaitu menjaga pikiran kita, apa yang kita masukkan dalam pikiran kita itu. Apakah setiap tontonan-tontonan yang mungkin membawa kita jauh daripada Tuhan, ataukah setiap hal yang justru membuat kita menyadari bagaimana Tuhan itu selalu mengasihi kita. Dan di saat kita sudah merasakan kasih Tuhan itu, di saat itulah Tuhan menginginkan supaya setiap bait suci yang baik itu dikatakan, itu bisa berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga orang-orang mau untuk datang kepada bait suci Tuhan tersebut. Begitu pula dengan kita, yang kita ketahui bahwa tubuh kita itu adalah bait suci Tuhan. Dan di sana kita harus menjaganya, menjaga kesucian dari bait Tuhan itu. Dan di saat kita tahu bahwa tubuh kita itu adalah bait suci Tuhan, kita akan berusaha melakukan berbagai hal untuk kita boleh menjaganya dengan semaksimal mungkin. Dan begitu pula juga dengan kehidupan keseharian kita. Bagaimana kita mau untuk melakukan yang terbaik dari porsi yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita satu lingkungan yang baik. Dan di sanalah kita bisa diajarkan untuk terus berkembang, menghidupkan setiap karakter-karakter Kristus itu untuk ada dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika kita sudah mempunyai penjagaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, maka kita akan berusaha untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Bagaimana melalui setiap perbuatan kita. Di saat itulah Tuhan menginginkan supaya kita menjalani setiap pola kehidupan kita itu dengan baik. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Dan ketika kita sudah terlihat berbeda dengan dunia, maka orang-orang yang mencari kasih Tuhan itu, yang haus akan kasih Tuhan itu, mereka akan datang karena mereka ingin untuk mendapatkan kesegaran dari firman Tuhan tersebut yang kita hidupkan melalui kehidupan kita. Jadi bagaimana di sini kembali diingatkan bahwa setiap hal yang kita ketahui, janganlah kita hanya jadikan itu sebagai teori atau ilmu pengetahuan saja yang kita kuasai, tetapi hendaklah itu boleh kita hidupkan sehingga dalam setiap hal itu kita bisa seimbang. Dan ketika kita sudah menghidupkan, maka semuanya itu akan berbicara dengan lebih kuat daripada kita menyampaikan khotbah-khotbah yang sehubungan dengan firman Tuhan itu. Jadi baiklah, melalui setiap kehidupan kita bisa mempraktekkan setiap kehidupan Yesus. Bagaimana dari kehidupannya, dari kelemah lembutannya, kerendahan hatinya. Orang-orang, bahkan anak kecil sekalipun, mau untuk datang kepadanya. Begitu pula dengan kita, ketika kita mempunyai kehidupan yang seimbang, maka setiap orang yang rindu untuk mengenal kasih Tuhan akan berusaha untuk mencari orang-orang tersebut. Dan apakah kita mau menjadi salah satu dari orang-orang yang menghidupkan setiap firman Tuhan itu? Ataukah kita mau hanya mempraktekkan sekedar teori-teorinya saja? Dan kita akhirnya akan lupa lagi bagaimana kita bisa menghidupkan atau bersyukur atas setiap penyertaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Yang perlu kita ingat adalah bahwa setiap kesehatan kita, setiap talenta-talenta yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita kembalikan kepada Tuhan dengan hasil yang lebih lagi yang kita bisa bawa kepada Tuhan. Sama seperti perumpamaan dari talenta itu. Apakah kita menjadi orang-orang yang mengubur talenta itu, ataukah kita menjadi orang-orang yang mengembangkan talenta itu, sehingga itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi baiklah, di sini kembali kita diingatkan bahwa kita harus memperkuat penjagaan kita, baik dari setiap pikiran kita, pola hidup kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup. Bukan hanya sekedar teori saja, tetapi kita bisa mempraktekannya melalui setiap aspek dari kehidupan kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.